Manchester United diprediksi akan tampil lebih menggigit, terutama di sektor penyerangan. Alasannya, manajemen berhasil menambah beberapa pilar untuk memperkuat kedalaman tim. Nama-nama seperti Matheus Cunha hingga Bryan Mbeumo berhasil didatangkan ke Manchester United. Keduanya akan mempermudah tugas dari striker Manchester United. Selain itu, Ruben Amorim juga akan lebih kaya opsi dengan mengejar sosok Benjamin Sesko. Bagaimanakah kedalaman serang Manchester United yang semakin gacor? Mari kita bahas selengkapnya. Manchester United harus mengukir rekor memalukan di musim lalu. The Red Devils hanya mampu mengemas 44 gol, yang menjadi catatan terburuk selama satu dekade terakhir. Prestasi bobrok ini tak lepas dari tumpulnya lini depan Manchester United. Tercatat, tak ada satupun penyerang setan merah yang mampu menyentuh 2 digit gol. Malah top skor Manchester United dipegang oleh Amad Diallo dan Bruno Fernandes. Padahal kedua pemain ini lebih sering ditempatkan di sektor tengah. Buruknya kualitas lini serang memaksa Ruben Amorim melakukan perombakan total. Tanpa lama-lama, setan merah langsung meminang Matheus Cunha saat jendela transfer dibuka. Pemain berpaspor Brazil ini ditebus dengan mahar fantastis, yaitu 62,5 juta pounds. Bahkan dirinya langsung dipercaya mengemban tugas berat dengan memakai nomor punggung 10. Pasalnya, Cunha diyakini sebagai sosok tepat untuk mengembalikan taji setan merah musim depan. Apalagi dirinya tampil konsisten bersama Wolverhampton dengan koleksi 15 gol dan juga 6 assist. Tapi Amorim sadar bahwa kedatangan Cunha tak akan cukup membenahi lini depan setan merah. Alhasil, sang pelatih langsung mendatangkan Bryan Mbeumo yang tak kalah tajam. Ex-Brentford ini tampil memukau usai menorehkan 20 gol dan 8 assist. Catatan itu membuatnya masuk 4 besar pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim lalu. Bahkan dirinya cuma kalah dari Erling Haaland, Alexander Isak dan Mohamed Salah. Atas dasar ini, The Red Devils rela merogoh kocek 71 juta pound sterling. Biaya tersebut dinilai sepadan dengan kualitas Mbeumo yang serba bisa. Selain winger kanan, pemain asal Kamerun ini juga bisa diandalkan sebagai ujung tombak maupun penyerang bayangan. Keberadaan Matheus Cunha dan Mbeumo akan membuat skema lini serang Manchester United semakin tajam. Cunha dan Mbeumo nantinya akan menjadi duet gelandang serang di lini belakang striker. Posisi Bryan Mbeumo sebagai nomor 10 ganda turut membantu meningkatkan produktivitas setan merah. Pasalnya, dua ini dinilai mampu membuka serta mengkonversi peluang dengan baik. Duet penyerang anyar ini punya konversi serangan masing-masing 19 dan 13,6% di musim lalu. Dengan demikian, krisis gol setan merah di musim lalu bisa terselesaikan oleh duo baru ini. Sebelumnya, Manchester United dikritik karena kurang daya gedor ke gawang lawan. Tim besutan Ruben Amorim cuma mengemas 1,16 gol per pertandingan. Di lain sisi, duet Cunha bakal membuat Bruno Fernandes sedikit ke belakang. Bruno nantinya menjadi pembangun serangan dari bawah yang punya kreativitas jempolan. Trio di lini serang nantinya akan diisi dengan keberadaan Joshua Zirkzee. Zirkzee punya kelebihan sebagai penyerang dinamis dengan kemampuan pergerakan yang fleksibel. Zirkzee akan diberikan peran sebagai ujung tombak dengan keleluasaan tinggi di musim depan. Tujuannya agar serangan setan merah bisa dibangun secara dinamis. Pemain 24 tahun itu dilengkapi atribut memantulkan bola yang baik, serta bermain agresif di lapangan. Bahkan kemampuan hebat Zirkzee sudah diakui oleh Ruben Amorim selaku pelatih. Dia bukan striker yang biasa saja, dia sekarang lebih agresif, dia bekerja lebih baik, dia bertahan lebih baik, dan terhubung dengan lini lainnya dengan cukup baik, ucap Amorim. Dengan demikian, trio ini bakal menjadi lini serang dengan kreativitas papan atas. Selain nama-nama tadi,
Manchester United juga masih punya stok penyerang mumpuni di bangku cadangan. Sebut saja Mason Mount yang bisa didapuk sebagai gelandang serang di belakang striker. Pemain asal Inggris ini punya kreativitas membongkar pertahanan lawan saat lini depan benar-benar buntu. Apalagi dirinya juga piawai mengirimkan umpan dan mengendus ruang kosong. Hal ini langsung dibuktikan lewat sumbangsih asisnya di laga pramusim kontra Bournemouth. Di laga tersebut, dirinya juga tampil ngotot lewat pressing tanpa henti yang membuat lawan keteteran. Selain Mason Mount, Ruben Amorim juga bisa menggeser Amad Diallo sebagai gelandang serang. Peran ini bisa lebih memberikan kebebasan untuk menusuk ke dalam. Berbeda jauh dari peran bek sayap kanan yang menuntutnya menjaga kelebaran. Dengan begitu, kreativitas dan kelincahan Diallo bakal lebih sulit dibendung. Benar saja, sang pemain langsung mencetak gol lewat peran barunya di laga pramusim. Dirinya begitu cerdik memberikan dukungan saat situasi di kotak penalti sedang kacau. Sementara itu, di posisi ujung tombak, Amorim masih mempunyai seorang Højlund. Bomber Denmark ini tampil brilian di laga pramusim kontra Bournemouth. Menariknya, Højlund sudah mulai berinisiatif mengincar titik buta lawan. Padahal di musim lalu dirinya cenderung lebih pasif dan menunggu bola datang ke arahnya. Tak cuma insting mencetak gol, penyerang Atlanta ini juga memamerkan mentalnya yang makin matang. Rencana saya jelas, yaitu untuk bertahan dan memperjuangkan posisi saya. Apapun yang terjadi, saya tidak masalah dengan persaingan. Saya sudah siap untuk musim depan, ujar Højlund. Berbagai pemain jempolan di lini serang mengemban tugas berat di musim depan. Para penggawa Setan Merah harus bekerja keras agar penampilan tim konsisten di musim depan. Sebelumnya, Setan Merah tampil sangat lawak sepanjang musim lalu. MU gemar membuang-buang peluang karena 58 kali gagal mengubah kesempatan emas menjadi gol. Bahkan lawaknya penampilan di musim lalu membuat Ruben Amorim bertekad tampil habis-habisan di musim depan. Keseriusan Setan Merah menatap musim depan juga terlihat di bursa transfer. Manajemen tim Setan Merah dikabarkan masih tancap gas menambah amunisi baru. Baru-baru ini Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk memboyong Benjamin Sesko. Manajemen diketahui akan jor-joran demi merekrut pemain 22 tahun ini. Pasalnya, Manchester United sudah menjalin kontak dengan RB Leipzig. Setan Merah bahkan sudah menyiapkan opsi alternatif jika gagal memboyong Sesko. Ollie Watkins dikabarkan siap diboyong jika Manchester United menemui kebuntuan untuk memboyong Benjamin Sesko.